Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 April 2022, bertepatan dengan hari Kartini, kita mengadakan BUMDes Talk yang ke-16. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dan ya saya hormati Bu Tika, FVP. Beliau sudah hadir dengan kita. Bu Tika, apa kabar Bu? Baik, Pak Jeb. Ya, makasih sudah hadir. Lagi saya ucapkan Assalamualaikum Mas Ali Akbar, apa kabar yang sudah bergabung setia di kita ini. Apa kabar Mas Ali Akbar? Terima kasih. Oke, Pak Riki, kita mana nih mukanya, gambarnya? Oke, ya sama itu juga ya, Pak pagi. Dia Direktur dari PT IAK, merupakan main agent PT Pos Indonesia, resmi main agent B2B dari PT Pos Indonesia. Oke, untuk acara kita mulai dulu dengan doa. Mari kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat rekan-rekan para peserta webinar BUMDes Talk 16 ini. Sekitar 44 orang yang hadir di sini. Dan tentunya buat teman-teman para peserta, mohon Zoom suaranya dikecilkan supaya tidak mengganggu peserta yang lainnya. Untuk menyingkatkan waktu, kami minta untuk Bu Tika memberikan sambutan untuk acara BUMDes Talk 16 ini. Waktu dan ruangan kita berikan buat Bu Tika. Silakan. Baik Pak Jeb, terima kasih Pak Jeb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu Tika. Selamat hari Kartini juga Ibu. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu. Yang saya hormatin Pak Ali Akbar, praktisi dan expert di dunia digital, komisaris Bentara sebagai narasumber di kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati juga para peserta webinar BUMDes Talk, para pelaku usaha UMKM, kemudian BUMDes Koperasi, dan juga para mahasiswa yang telah hadir di acara ini dari seluruh Indonesia. Perkenalkan saya cukup panggil Tika, Pak, Bu, Mbak, Mas. Ya. Saya ada di kantor regional 6 Makassar, membawahi wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Senang sekali bisa bergabung di acara pada hari ini, dan sangat surprise Pak Jeb, Bapak Ibu semuanya, di hari Kartini ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih ke semua para peserta webinar yang hadir di kegiatan BUMDes Talk. Yang saat ini merupakan kegiatan yang ke-16, ya, luar biasa Pak Jeb, ke-16, dan merupakan rangkaian kegiatan Agen Postpreneur Series. Oh ya, sebelumnya untuk para Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menaikkan ibadah puasa. Kalau nggak salah ini puasa yang ke-18 ya Pak Jeb ya? Ya betul Bu, sebentar lagi Lebaran. Kuat, semakin cerdas. Baik. Terus saya konsep acara di hari ini rutin, ya ini yang dilaksanakan pada setiap minggunya. Saya 2 kali diundang oleh Pak Jeb untuk bisa mengikuti acara ini ya. Dan saya pikir tujuannya meningkatkan relationship bisnis ya, para pelaku bisnis atau para usaha UMKM, BUMDes dan koperasi serta
termasuk juga mahasiswapreneur di seluruh Indonesia bersama POS Indonesia. Tema kali ini sangat menarik sekali, yaitu kerja keras atau kerja cerdas ya Kak ya. Kemudian meta bisnis digital ini yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Semoga dalam informasi dari semua tema ini bisa menambah pemahaman tentang dunia bisnis digital ya. Apalagi tentang tantangan di saat ini luar biasa. Setelah melalui beberapa kondisi-kondisi pandemi yang sudah lewat hampir 2 tahun ini ya. Semua pelaku usaha harus beradaptasi dengan perubahan bisnis yang ini mulai ada pemulihan ekonomi masyarakat ya. Lagi sedang digalakkan ya Pak ya semuanya. Kami juga ikut di dalamnya. Ya semua di mana ini semuanya bisa berperan masuk di dalam digital. Biar di membooming gitu ya. Program ini ya, program webinar yang dilaksanakan oleh PT POS Indonesia ini sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah ya, dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para UMKM, BUMDes, dan koperasi. Nah, saya juga di wilayah kami ini nanti juga ingin Pak Jeb nanti mungkin ada sesi khusus yang keberapa gitu ya. Karena saya cukup banyak sekali UMKM, BUMDes ya, juga ada pembinanya yang mana saya berdialog kemudian silaturahim dengan mereka yang memang membutuhkan junjungan suatu pengangkatan supaya bisa lebih meningkat lagi ya atas usahanya. Mudah-mudahan ini talkshow ini bisa membangun lebih baik dan lebih banyak lagi. Jadi POS Indonesia ini tersebar di pelosok negeri, kami siap hadir di tengah para pelaku usaha untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan perekonomian terutama di sektor retail. Nanti saya juga akan membawa wilayah timur Bapak dan Ibu, ini luar biasa potensinya ya. Dan dengan berbagai layanan dari POS Indonesia, mulai dari pengiriman paket, ya logistik, layanan keuangan, kemudian kami juga ada delivery, penjemputan, gitu ya, kemudian melayani yang mana customer tinggal menghubungi kami saja, nanti kami yang akan hadir menemui para customer. Kami mempunyai harapan bahwa semoga kegiatan ini dapat diteruskan dan diikuti oleh semua pelaku usaha serta dapat memberi nilai tambah kepada semua yang terlibat. UMKM, BUMDes, koperasi dan juga para mahasiswa. Jadi pada Ibu Pak Jen, saya juga udah ke daerah Kalimantan. Ini para pemuda-pemuda milenial luar biasa. Mudah-mudahan usahanya tidak hanya dalam negeri tapi bisa keluar negeri ya. Karena potensi Indonesia cukup banyak sekali yang harus kita tingkatkan untuk ekspor ke luar negeri. Nah, ini salam dari kami untuk pelaku bisnis UMKM, BUMDes, koperasi dan mahasiswapreneur di seluruh Indonesia. Ayo kita bangun Indonesia agar bersaing di dunia global. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dalam belajar untuk meningkatkan literasi bisnis bersama POS Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam dialog. Nanti akan bisa berkembang ya Pak Jeb. Apa saja yang bisa dilakukan oleh POS Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Dan Bu, memang betul. Nanti kita buat khusus buat untuk wilayah regional 6 Ibu nanti dengan para UMKM BUMDes di sana. Kita dengan Pak Riki nanti kita buat sesi khusus buat kegiatan pengembangan di sana dengan acara ya kita buat ruang Zoom sendiri nantinya. Siap.
Karena kami juga melihat nih Indonesia Timur nih kaya banget sumber daya alamnya Pak John Butika. Ya, Betul lagi, apalagi kopi dari daerah Papua sana tuh, kopi Ambon luar biasa di sana, cukup beragam dan punya potensi logistik ekspor di sana. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk acara selanjutnya, nih Mas Ali Akbar udah kesekian kalinya nih mengisi Bubestalk. Ini juga terima kasih banget nih, Bang Ali nih. Wah, iya. Sudah berbagi ilmu buat kita semua secara gratis. Iya, betul. Mas Ali Akbar, apa kabar? Alhamdulillah, selalu sehat, hebat, semangat, jadi penebar manfaat. Iya, betul. Luar biasa sekali. Semoga sehat walafiat buat semuanya. Rekan para peserta Bubestalk ke-16 ini, acara selanjutnya kita mengisi materi ya untuk tema kita pada hari ini yang cukup bagus sekali tentang mental pebisnis digital terkait dengan kerja keras atau kerja cerdas, atau kerja keras atau kerja cerdas, dua-duanya atau salah satunya. Nah, tentunya kita akan mendengarkan apa itu tema hari ini, apa isinya. Tentunya kita bisa memahami lebih utuh lagi setelah kita mendengar paparan dari Mas Ali Akbar. Pada Mas Ali Akbar, kami persilakan waktu dan ruangan Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, wah, hebat acaranya, terus konsisten, terus komitmen sama waktunya. Salut. Semuanya ada jadi penebar manfaat ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai yuk pelajarannya yuk. Sharing screen berarti ya. Oke. Oke, hari ini teman-teman kita mau diskusi tentang apa yang menjadi pokok bahasan. Ada hal seru yang bisa kita ajakin diskusi ya. Kita punya tema namanya kerja keras atau kerja cerdas. Ya sebenarnya ini kalau saya ceritain ujungnya langsung tuh harusnya dua-duanya gitu ya, itu lebih mantep. Gitu. Tapi mari kita kombinasikan dengan konsep digitalnya. Jadi bukan berarti orang itu nggak boleh kerja keras atau nggak boleh kerja cerdas, tapi kita gabungin konsep digital. Karena selama ini saya Ali Akbar, saya mengajar ke 18.000 murid di 49 kota dan 9 negara. Saya baru tahunya cuma ilmu digital. Jadi saya belum tahu ilmu yang lain, makanya dengan ilmu digitalnya semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang hari ini. Teman-teman, kita mau diskusi tentang apa yang menjadi pokok bahasan. Ada hal seru. Oke, sekarang kita lanjut. Ini buku-buku yang saya terbitkan. Jadi kalau teman-teman melihat buku-buku ini ada di toko buku, silakan langsung sikat gitu, karena ini adalah 5 buku fisik, 7 buku fisik yang karya kami yang sudah dicetak. Kemudian selanjutnya ini ada karya buku juga yang non fisik, artinya e-book. Don't beg and do please. Why you keep kicking? E-book tentang kitab digital. Ini yang bercerita tentang 3 dunia digital. Jadi kalau teman-teman kemarin itu udah biasa ikutan sesi kita udah ketiga ya. Itu saya udah ceritain bahwa dunia digital itu ada 3. Ada Bima, Deko, dan Demi. Bima singkatan dari digital marketing, Deko singkatan dari digital ecosystem, dan Demi singkatan dari digital ekonomi. Teman-teman bisa lihat ulasan saya beberapa waktu lalu di di YouTube-nya PT Pos. Saya lihat udah bagus tuh, Bumdestock-nya udah di-upload. Teman-teman bisa lihat materi-materi di sana secara detail tentang Bima, Deko, dan Demi. Apalagi bulan lalu saya sharing juga tentang 12 strategi digital untuk pengusaha, pebisnis, dan pedagang yang ada di digital menggunakan strategi digital marketing. Nah, simak ya, jangan lewatkan. Nanti kalau perlu di-download videonya, disimpan, ditonton, didengerin lagi berkali-kali, karena itulah beberapa ilmu yang memang secara kami terapkan 20 tahun belakangan. Nah, kalau teman-teman lihat di layar, ini ada buku kitab digital
Kemudian ada e-book yang kecil-kecilnya. Ini semua adalah ilmu Dima Dekodemi ya. Jadi ada 4 ilmu Dima, 4 ilmu Demi, dan 4 ilmu Dima, 4 ilmu Deko, dan 1 ilmu Demi. Nanti semoga kita panjang umur, sehat selalu, terus belajar bersama Repos, kita akan bahas semuanya ini satu-satu ya. Nah, hari ini saya mewakili Bentara, Begawan Network Nusantara adalah sebuah perusahaan yang membantu masyarakat mengenal 3 dunia digital dengan metodologi Dima Dekodemi, dan Digitalologi. Itu Mas, tunggu dulu Mas. Saya materinya belum bisa, Mas. advokasi, literasi, dan inklusinya. Oke, kita lanjut. Materinya nggak kelihatan, Mas. Oh, materinya kelihatan ya? Oke, sebentar ya. Atau Mas Sigit boleh bantuin nggak jadi share screen? Pak Riki, kita tolong jadi Pak Sigit ya, Mas Sigit. Yang host. Sudah jadi co-host kok, Mas Sigit sama Pak Ali. Oh gitu. Ini udah saya share screen tapi belum naik. Oke ya. Mohon maaf, kendala teknis. Nah ini udah ya. Belum, Pak Ali. Oh, sabar ya, ini lagi diklik. Apakah sudah kelihatan? Masih belum? Belum? Belum ya. Oke. Kalau Mas Sigit boleh luang, atau Pak? Dari Pak Riki aja boleh Pak? Di saya juga nggak bisa nih. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, makasih Pak Riki. Ya, Pak Riki. Materi juga saya sudah share di dalam grup desktop. Iya, 1, 2, 3. Kalau grup malah lebih enak tuh, kita lihat semua ya. Teman-teman di grup. Nah, teman-teman di grup boleh download, lalu buka. Nanti kita bisa fokus materi kita. Jadi Pak Riki ya yang buka materinya ya? Kelihatan ya? Oke. Oke. Siap Pak, sudah. Terima kasih Pak Riki. Yo, silakan lanjut Pak. Jadi kita akan bahas tentang kerja keras atau cerdas. Tadi kita udah bahas sedikit tentang slide pengenalan saya Liabar. Sejak 2007, 2005 malah sebenarnya saya sudah berbagi ilmu tentang cara dapat uang di internet gitu ya. Jadi dulu dianggap halu, dianggap aneh, dianggap gila, bahkan katanya kerja yang benar katanya. Kerja di kantor, kerja di perusahaan, ngapain nyari uang di internet, aneh-aneh aja gitu. Nah, makanya mentalnya kena tuh, jadi mentalnya kena. Makanya itu yang saya bangun hari ini adalah bagaimana sih mental kerja keras atau kerja cerdas. Internet adalah sistem yang bisa kita pakai, yang bisa kita optimalkan, menjaga supaya kita tetap bisa fokus menghasilkan. Ya bisa menghasilkan dari penjualan atau menghasilkan dari branding. Itu tadi saya bilang, udah lihat layar wajah saya, itu waktu wajah saya tahun 2008 ya. Itu beda, sekarang udah cabi-cabi. Saya mengajar di 49 kota, bicara dengan ilmu digital marketing. Ya, kemudian ilmu Deko, digital ekosistem, dan ilmu Demi-nya ngajarnya udah online aja. Jadi udah nggak banyak yang terbang, karena sekarang digital memudahkan. Lanjut. Kemudian ini lagi, tadi kalau teman-teman lihat buku-buku ini di toko buku, silahkan diambil. Nanti kita teman-teman bisa diskusi. Kalau punya buku ini itu dapat token kripto. Jadi kayak Anda misalnya beli bukunya 50.000 misalnya, terus bilang ke admin saya, Mbak admin, Mas admin,
saya punya nih bukunya Pak Ali Akbar yang fisik. Nanti ada foto, terus Mas akan dikasih kode nomornya akan ditukar dengan kripto, ya namanya BDBC, Bina Digital Bangsa Coin. Jadi kita punya satu unit edukasi. Lanjut. Nah, kalau yang ini adalah e-book yang bisa teman-teman juga dapatkan dan pelajari. Ini semuanya bisa, materinya ada yang gratis, tetap bisa ngasih uang. Kalau yang mau yang lebih detail lagi, mau jadi konsultannya, mau jadi mentornya, ada yang materi ya Mas Sigit lebih hafal tentang yang mana kelas berbayar, yang mana kelas yang gratis. Tapi di kita gratis aja udah bisa dipraktekin dan bisa menghasilkan. Lanjut. Oke, nah saya tadi mewakili Bentara. Saya komisaris di PT Begawan Network Nusantara, disingkatnya Bentara. Kami punya 12 produk yang bisa membantu masyarakat Indonesia. Kita menjalankan konsep advokasi, literasi, dan inklusi tentang digital dan blockchain. Jadi kalau teman-teman sudah merasa bahwa internet ini luar biasa, internet ini hebat, internet ini dahsyat gitu ya, kalau kenal blockchain, dia 10 kali lebih hebat daripada internet. Jadi tetap semangat, belajarnya naik kelas terus. Lanjut. Kita akan mulai sesi tentang kerja keras atau kerja cerdas. Kerja keras atau kerja cerdas ini adalah satu dari 14 materi. Bagaimana kita membangun mental sebagai seorang pebisnis di digital. Karena beda ya teman-teman ya. Saya selalu bilang sama misalnya teman-teman yang jadi mitranya Gojek gitu misalnya, mitranya PT Pos, mitranya Shopee, itu semua teman-teman menjadi pebisnis karena menggunakan sistem yang dimiliki oleh partnernya. Jadi PT Pos membuka peluang-peluang bisnis itu juga bagus. Ikuti saja, jalani saja sistemnya, insya Allah menguntungkan. Nah, karena apa? Karena mereka sudah menggunakan konsep-konsep digital untuk memudahkan kita sebagai pebisnisnya atau pengusahanya atau pedagangnya bahkan. Oke, teman-teman kalau ingat lagi, baca lagi, nonton lagi YouTube yang kemarin-kemarin, ada namanya 3 pelaku usaha digital, pedagang online, pebisnis internet, dan pengusaha informasi. Nanti simak ya di YouTube itu sebelumnya. Nah, kita akan bahas 14 ini, tapi pelan-pelan. Ya, semoga nanti waktunya banyak, ada lagi, saya bisa panjang umur, teman-teman juga sehat selalu. Kita belajar 14-14-nya. Yang hari ini mau dibahas adalah yang paling kiri itu kalau dilihat dari layar ya, kerja keras atau kerja cerdas. Kemarin ada juga tuh udah bahas yang go online atau bangkrut, go digital atau bangkrut. Ya, bahkan go digital atau gulung tikar kalau kata Pak Rey kemarin itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita akan memahami dulu kerja keras sama kerja cerdas itu bedanya apa. Secara sederhana, semua orang wajib kerja keras. Wajib. Ya. Tapi yang biasanya saya ajakin berpercaya adalah kerja kerasnya sekali, kerja cerdasnya berkali-kali. Ya. Kenapa harus gitu? Karena kerja keras itu kayak membangunnya, kayak membangun bisnisnya. Tapi mengelolanya harus kerja cerdas. Nah, tadinya kalau saya yang pegang screen, saya mau bukain ini nih, bukain slide baru, layar baru untuk buka koneksi internet. Saya tanya dulu nih, Pak Rey bisa bantuin nggak koneksi internet ke browser? Co-host nggak bisa ya, Pak Sigit? Nggak bisa ya, kalau misalnya buka jendela baru untuk... Bisa, sebentar. Bisa, oke. Maaf ya Pak, jadi gangguin nih. Nggak apa-apa. Tadi saya udah siap-siap nih, saya berhasil di sini. Jadi kendala teknis memang harus kita pahami bersama-sama ya Pak. Jadi teman-teman, saya mau ceritain, kalau nanti dilihat di layar, kita biasa mencari informasi pakai ke Google. Ya, 97% katanya Google adalah mesin pencari favorit yang dipakai orang di seluruh dunia. Tapi coba lihat, ya banyak orang biasa menggunakan Google itu orang pintar karena Google dipakai untuk mengakses informasi. Jadi orang pintar mengakses informasi. Sementara kalau orang cerdas dia memonetasi informasi. Jadi istilahnya itu informasi yang ada kita optimalkan supaya bisa menghasilkan pemasukan.
Nah, itu mentalnya pebisnis digital tuh harus kayak gitu. Ada 3 hal ya, teman-teman, kalau lihat dari ke Google, saya ingin highlight, saya ingin garis bawahi, teman-teman pasti waktu ngetik ke browser Google, gitu ya, google.com, misalnya enter, teman-teman akan diubah ke google.co.id. Itu highlight saya yang pertama. Ya, kenapa google.co.id? Karena Google membaca titik kita akses ke internet. Jadi kalau teman-teman akses dari Jepang, maka mereka akan ubah google.com menjadi google.jp. Nah, kalau kita akses di Indonesia, maka akan diubah di browsernya itu di alamatnya google.co.id secara otomatis. Jadi Google langsung, oh karena Anda dari Indonesia, kita langsung bukain google.co.id. Artinya apa? Artinya Google ini punya banyak server dan menyediakan setiap region, ya. Google server Indonesia, Google server Jepang, Google server Singapura, itu semuanya beda-beda karena extension website-nya beda. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau buka Google, Anda ketik google.com, enter, pasti langsung dibukanya ke google.co.id. Itu yang pertama. Jadi pahami cara kerjanya si mesin pencari. Jadi orang pintar, sekali lagi, orang pintar hanya mengakses informasi, orang cerdas memonetasi informasi. Yang kedua, teman-teman perhatiin, Google itu tampilannya sangat simple, ya, cuma kotak, cuma layar putih, ada kotak pencarian, silahkan cari di situ. Ya, padahal jadi yang rumit-rumit itu adanya di belakang, yang simpel adanya di depan. Makanya kita hanya akan melihat mesin penelusuran Google. Jadi Google bilang kami bukan mesin pencari, kami mesin penelusuran. Apa yang ditelusuri? Ratusan miliaran, jutaan miliaran website yang ada di dunia saat ini. Jadi yang ditelusuri itu halaman-halaman website. Jadi misalnya teman-teman punya website, misalnya supplierminyakwangi.com misalnya gitu ya. Itu namanya satu website. Kalau supplierminyakwangi.com punya 100 lembar, itu namanya 100 halaman. Jadi satu website dengan 100 halaman website. Nah, itu yang di crawling sama Google, dibaca. Halaman-halaman itulah yang dibaca oleh Google, makanya namanya page rank. Jadi setiap halaman ada rankingnya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu konsep mesin penelusuran, nanti bisa belajar bareng. Ada Mas Sigit yang udah jago ilmu yang namanya optimasi mesin pencari. Jadi bagaimana halaman-halaman kita tadi, si 100 halamannya web pedagang parfum tadi, itu bisa ada di halaman satu Google. Itu namanya page rank. PT Pos juga saya lihat udah beberapa kali punya kelas-kelas untuk mengajarkan teman-teman belajar teknik-teknik optimasi selain website, selain Google, sosial media juga dioptimasi. Ya. Oke, yang pertama adalah tadi URL, yang kedua adalah tampilannya. Google sangat sederhana, sangat simple, tapi menyimpan kerumitan di belakangnya. Itu yang ketiga adalah teman-teman perhatiin waktu kita buka Google. Ali, tampilannya nggak ada, sorry saya potong. Mas Sigit sudah jadi host tuh. Sebenarnya bisa nggak Mas Sigit? Saya kendala share screen nih Pak Riki nih. Sama seperti Mas Ali, Mas. Kan sudah jadi host. Iya, nggak bisa Pak Riki. Ada trouble nih. Oke, saya. Kita soalnya kayaknya lagi nggak di kantor Pak Riki. Jadi koneksinya tuh dibatasi kan pakai IP. Oke. Saya ambil lagi hostnya. Berarti yang tadi nggak bisa di-share yang Google ya? Nggak apa-apa, Bapak buka aja, buka Google aja. Itu buka Google aja. Buka Google aja. Oke. Buka website, nah biasa. Jadi saya kasih penjelasan tadi sudah tentang Google yang mesin penelusuran. Nah, ya. Kalau Pak Riki buka google.com, otomatis nanti langsung diubahnya ke google.co.id. Nah, kalau ini ya. Google.id ya, betul. Oke. Google.com, maka kita akan melihat bahwa kita ini ada di layar yang sangat sederhana gitu ya, tapi menyimpan kerumitan di belakangnya. Nah, Pak Riki tolong dibantu lagi, Pak. Ya. Ini diganti co.id. Nah, .co.id ini adalah
kita masuk ke servernya Google yang khusus orang Indonesia. Berarti teman-teman, ada 2 tombol ya, biasa kita selalu perhatiin kan. Tapi banyak, hampir 80% saya kalau sayang sesi ini, saya tanya ke teman-teman nih, teman-teman perhatiin nggak kalau kita sudah ke Google, itu ada 2 tombol di situ. Ada yang namanya Google Search, dan ada yang namanya I am feeling lucky. Ya, itu 2 tombol. Nah, pertanyaannya teman-teman sadar nggak 2 tombol ini tuh manfaatnya berbeda? Pasti belum ada yang sadar. Tapi kalau udah belajar ilmu optimasi mesin pencari, akan sadar 2 tombol ini beda fungsinya. Kita buka, misalnya Pak, Bapak bantuin lagi ya Pak. Ya. Misalnya supplier parfum murah misalnya gitu. Nah, tekan enter. Kalau tekan enter, berarti yang keklik adalah yang Google Search. Ya, maka Google akan menampilkan 10 pilihan. Supplier parfum murah dikasih 10 pilihan nih, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi dalam satu halaman ada 10 pilihan, 10 ranking. Dari 1 sampai 10, ini adalah ada algoritmanya. Jadi yang paling atas itu yang paling pinter, yang paling bagus menurut Google. Yang paling bawah yang paling rendah nilainya, yang paling pintar yang paling tinggi nilainya, yang paling bawah yang paling rendah nilainya. Ya, itu hasil dari tombol yang kiri. Nah, sekarang Pak balik lagi Pak. Bentar. Balik lagi ke Google ID tadi. Nah, sekarang ketiknya supplier parfum juga, supplier parfum murah, tapi jangan di-enter. Nah, Bapak klik dulu ke area putih, klik yang button yang kedua, diklik tuh. Teman-teman contohin nanti di rumah ya. Waktu diklik, maka Google tidak akan menampilkan 10 pilihan, tapi langsung menampilkan satu website. Satu halaman website yang nilainya sangat tinggi. Terlihat di layar misalnya Tokopedia yang dianggap tinggi oleh Google sehingga langsung ditampilkan layar. Jadi istilahnya dari ribuan halaman, nah Google menampilkan halaman Tokopedia ini yang beruntung ditampilkan di button yang kanan. Kembali Pak, kita back lagi. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis, buat Bapak Ibu yang punya usaha, kalau mau pakai teknik digital, ini konsepnya Pak. Jadi bagaimana kita harus pinter mencari informasi di Google, tapi juga harus cerdas menampilkan usaha kita di Google. Saya ulang kalimatnya ya. Kita pintar mencari informasi, tapi kita juga harus cerdas menginput, memasukkan informasi tentang bisnis kita di Google. Kita contohin. Bapak bantuin lagi Pak, ketik lagi Pak. Siap. Kalimatnya adalah jual kelapa muda di Cempaka Putih. Nah, di Cempaka Putih. Enter langsung, Pak. Nah, ingat ya, kalau tekan enter, biasanya langsung dikasih 10 pilihan. Ya, ranking 1, paling atas, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Kita fokus ke, nah itu contoh tadi ya, di scroll ke bawah sampai kelihatan 10. Kita fokus ke atas nih, teman-teman perhatiin. Yang di atas terlihat ada satu website namanya binadigitalbangsa.com. Ini website web komunitas yang murid saya coaching untuk menjadi pengusaha informasi. Jadi kalau ngelihat websitenya halamannya dibuat tanggal 13 November 2020. Lalu teman-teman melihat ada jual kelapa muda murah gitu ya. Kemudian nama Jamal, ada nomor handphone. Perhatiin nggak? Nah, ada nama Jamal, nomor handphone. Kita harus cerdas, bisa menginput nama kita dan nomor handphone kita di sana tanpa orang perlu klik websitenya. Saya ulang kalimatnya. Kita harus cerdas memperlihatkan nama dan nomor handphone kita di sana tanpa orang perlu klik websitenya. Itu artinya apa? Artinya harus tahu caranya nulis nama di sana. Nulis nama dan nomor handphone. Berarti nomor handphonenya. Nomor handphone tidak ditempel. Ya, enggak 0812 80 80 05 20. Enggak. Tapi dipisah menjadi 3 bagian. 0812 80 80 05 20. Jadi orang bacanya juga gampang. Ya, bahkan Bapak lihat kalimatnya itu misalnya hubungi Jamaluddin dengan nomor handphone yang lebih mudah dibaca dan dikasih diskon 10%. Jadi ada kata diskon yang dipakein huruf besar. Itu adalah strategi digital marketing yang menggunakan strategi optimasi mesin pencari. Bapak Ibu harus tahu nih cara cerdas ini.
Orang nggak perlu klik websitenya, lihat nomor telepon, langsung telepon. Kenapa? Karena orang yang mencari informasi di Google itu biasanya butuhnya buru-buru. Bahkan kadang-kadang dia kalau nggak lihat nomor telepon, mesti scroll website Bapak Ibu juga loadingnya lama. Wah, itu Bapak Ibu akan kehilangan order. Tapi kalau langsung lihat nama, lihat nomor handphonenya gampang dibaca, mereka pencet telepon, langsung telepon. Pak, kelapa mudanya bisa nggak dikirim? Gitu ya. Nah, yang lebih seru lagi adalah kita bisa bantuin lagi Pak, diklik websitenya Pak. Nah, Ini. jual kelapa muda ya diklik. Ini Ya, betul. Nanti akan tampil nih websitenya bina-digitalbangsa.com yang kalau di scroll ke bawah nih, nah kelapa mudanya kelihatan di situ ya. Kalau ngelihat lagi kalimat penawarannya simpel sekali, bahkan dikasih juga wilayah-wilayah lain yang bisa dilayani jasa kelapa mudanya. Di Salemba, di Tanah Abang, di Kemayoran, dan semuanya ada di area Jakarta Pusat. Jadi kalau teman-teman perhatiin, halaman ini dicintai oleh Google, disayang oleh Google sampai ditaruh di halaman 1, ranking 1. Saya ulang tuh kalimatnya, halaman ini disukai, disayangi sama Google, bahkan ditaruh di ranking 1, halaman 1. Ya, boleh next sedikit Pak, ke atas Pak. Nah, teman-teman perhatiin nih. Nah, ini kenapa halaman ini gampang di load-nya, nggak susah, nggak repot, nggak lama-lama loading-nya, karena simple. Ingat kalimat tadi di depan, kalau Google itu simple banget. Cari kelapa muda murah, hubungi Jamal, diskon 10-20% untuk pembelian minimal 50 butir. Mas Jamal ini murid kita, di mentor kita di Bina Digital Bangsa. Nanti kalau teman-teman di PT Pos mau belajar, mentornya bisa Mas Jamal nih. Mas Jamal ini bantuin bisnis pengusaha, banyak sekali di online. Beliau mendapatkan pemasukan dari jasa optimasinya. Oke, Pak, kita balik lagi ke Google, Pak. Terima kasih banyak. Oke, nah ini yang hal seru ya. Hal serunya Google adalah kita udah tadi tahu ada URL google.co.id di sana. Yang kedua ada Google, tampilan layar Google yang sangat sederhana, simple. Dan yang ketiga ada tombol, 2 tombol. Teman-teman tahu bedanya tadi ya. Pak, coba dibantu lagi Pak. Ketik lagi yang jual kelapa muda. Tadi jual kelapa muda di putih, tapi pakai tombol yang kanan ya Pak. pakai putih ya. Nah, tapi tombolnya yang kanan. Oke. Ini ya, I'm feeling lucky. Ya, yang penting lagi diklik. Nah, kita lihat nih, apakah halaman Mas Jamal naik? Ah, benar. Berarti halaman ini sudah dianggap Google menjadi halaman yang rankingnya paling tinggi, sehingga nggak perlu dikasih 10 pilihan lagi, langsung dikasih 1. Nih, kata gue, ini yang paling benar, yang paling top, ini yang paling hebat. Baca informasi ini, karena informasinya udah paling relevan. Gitu. Teman-teman, itulah pentingnya digital yang tahu bedanya kerja cerdas dan kerja keras. Ya, Mas Jamal ini itu bukan, sekali lagi, Mas Jamal bukan pemilik bisnis kelapanya. Mas Jamal hanya pinter ilmu optimasi mesin pencari dan kemudian membantu pengusaha yang punya produk kelapa muda. Sekali lagi, Mas Jamal mendapatkan komisi dari penjual kelapa muda yang terlihat atau yang dapat ordernya dari Google. Jadi kelapa muda ini dikirim oleh pengusahanya, bukan oleh Mas Jamal. Kenapa? Karena Mas Jamal memang bisanya hanya ilmu optimasinya. Jadi di atas sana, di internet sana, Mas Jamal ini orang cerdas, kita sebutnya karena berhasil mengoptimasi di mesin pencari Google, berhasil memperlihatkan nama dan nomor teleponnya di halaman pencari Google, dan berhasil mendapat order dari Google. 3 ini membuat Mas Jamal mendapatkan komisi setelah ada transaksi. Jadi, tiap nomor telepon Mas Jamal itu dihubungi orang, maka Mas Jamal akan langsung memberi atau meng-forward pesannya tadi ke pengusaha kelapa mudanya. Pengusaha kelapa muda yang telepon orang yang tadi nanya-nanya. Bila teleponnya berhasil, ada transaksi, Mas Jamal dapat komisinya. Itu hebatnya ilmu optimasi mesin pencari. Jadi bedanya nih, bedanya adalah Anda biasa, ada orang, kita biasa ke Google, sama-sama ke Google, 97% orang di dunia ini ke Google, tapi bedanya yang pinter hanya nyari informasi, Mas Jamal ini orang yang cerdas. Karena Mas Jamal
mengoptimalkan informasi untuk memonetisasinya, menghasilkan pemasukan. Itu hal seru yang ada di optimasi mesin mencari. Kita kembali ke slide, Pak. Punten. Nah, ini slide-nya. Kita kembali ke slide-nya. Pak, ini akan bolak-balik nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa, silakan. Sambil belajar ya, Pak. Ya, siap. Jadi, sekali lagi itu bedanya kerja keras dengan kerja cerdas. Kerja keras selalu mencari informasi, kerja cerdas mengoptimalkan informasi. Di scroll ke bawah, Pak, punten. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kerja keras itu sekali aja, kerja cerdas yang berkali-kali. Mas Jamal itu dengan konsep beliau memahami ilmu optimasi mesin pencari, beliau tuh kalau ketemu pengusaha sekarang kenalan. Jadi kalau dulu misalnya malu-malu, takut kenalan, atau misalnya gemeteran gitu ya, sekarang nggak usah, percaya diri. Mas Jamal tinggal kasih kartu nama, lalu minta kartu nama beliau, dan kita tanya, Pak, boleh nggak saya bantu dapat order dari internet? Itu kalimat yang saya ajarin ke murid-murid saya. Semua pengusaha, pedagang, pebisnis paling suka kalau dibantuin dapat order. Setuju kan? Nah, Mas Jamal sudah bekerja cerdas dengan membantu pengusaha dapat order di online, di digital, di internet. Jadi, kalau Mas Jamal punya 10 kartu nama pengusaha, maka setiap hari Mas Jamal bekerja kerasnya sekali. Bekerja cerdasnya berkali-kali. Nah, Mas Jamal bukan cuma jago teori, tapi juga bisa implementasi. Itu bedanya Mas Jamal dengan orang lain. Mas Jamal belajar optimasi mesin mencari, orang lain tidak belajar optimasi mesin mencari. Bagaimana implementasinya? Nanti implementasi Mas Jamal tuh gampang banget. Jadi waktu nanti, misalnya kemarin ketemu sama pengusaha kelapa muda, lalu beliau ketemu sama pengusaha properti, beliau ketemu lagi sama pengusaha ayam potong, ketemu lagi sama pengusaha sepatu. Itu semua pengusaha, beliau bantuin halamannya, nomor teleponnya ditaruh di atas, nama dan nomor teleponnya kelihatan, terlihat, ditemukan. Ingat ya teman-teman, boleh baca lagi, nonton lagi video saya sebelumnya ngomong tentang terlihat, ditemukan, terdekat dihubungi, dan terdengar dibicarakan. Namanya 3TD, ilmu 3TD. Nah, Mas Jamal ini udah cerdas nih. Ya, beliau membantu pengusaha, lalu setiap ada order masuk, beliau forward order masuk ke handphonenya atau ke emailnya atau ke WhatsApp-nya, beliau forward ke pengusaha-pengusaha ini. Nanti pengusahanya yang kemudian menelpon, mengclosing, dealing gitu ya. Akhirnya dapat transaksi dan Mas Jamal dapat komisi. Jadi saya pernah kerjain ini tahun 2000-an, 2009. Saya punya 182 bisnis. Artinya apa? Saya membantu 182 pengusaha. 1 bulan mereka bayar ke saya, ada jasa optimasi yang saya dapat cuma 1 juta tiap bulan. Ya. Tapi mereka suka dapat order lebih dari 10 juta, dapat order lebih dari 50 juta. Itu karena saya kasih order terus. Bayar ke saya cuma 1 juta. Tapi ada 182 pebisnis. Lumayan lah, 182 juta tiap bulan yang cuma sekali doang ngerjainnya, berkali-kali cerdasnya. Itu maksudnya kerja keras sekali, kerja cerdas berkali-kali. Kemudian Mas Jamal, misalnya saya udah biasa mendapatkan order gitu di rumah aja, tenang aja, nggak perlu keluar rumah, tetap dekat sama keluarga, kemudian mendirikan bisnis. Ya, kalau orang yang kerja keras mendirikan bisnis, sementara yang kerja cerdas mengelola bisnisnya dengan sistem. Makanya tadi kalau lihat slide selanjutnya, kita orang yang kerja keras biasanya nggak punya sistem pendukung. Kalau cerdas punya sistem pendukung. Internet, Google yang tadi saya contohin di depan, itu adalah sistem pendukung yang sangat bagus sekali kalau teman-teman bisa mengoptimalkannya. Jadi optimasi yang saya sering sebut adalah mengoptimalkan informasi. Informasi ini yang nantinya bisa menghasilkan transaksi, bisa menghasilkan komisi. Ini 2 ini nih yang akan disenengin sama pedagang, bisnis, dan pengusaha. Sistem pendukung lainnya apa? Tentunya ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter gitu ya. Itu semua membantu teman-teman. Nah, selanjutnya orang yang kerja keras biasanya berpikirnya hanya lokal.
Orang yang kerja cerdas berpikir nasional, regional, bahkan global. Kalau teman-teman semua punya produk dan ingin dijual ke Jepang, maka yang dioptimasi adalah google.jp. Sekali lagi nih saya ingetin. Kalau teman-teman punya produk, misalnya produk saya nih gula merah, tapi gula merah saya mau saya jual ke Jepang. Berarti yang dioptimasi adalah google.jp. Kalau mau jual ke Amerika, google.us. Kalau mau jual ke Singapura, google.sg. Itu tekniknya. Dan tentu bahasanya beda ya. Kalau bahasanya kita tadi, Mas Jamal saya ajarin ilmu optimasi mesin pencari dengan bahasa Indonesia, tentu beda kalau bahasa Jepang. Artinya apa? Berarti website kita mesti bikin juga dalam bahasa Jepang. Website kita bikin dengan bahasa Inggris untuk Singapura dan area-area yang negaranya menggunakan bahasa Singapura. Jadi seorang pebisnis online, kayak kami, kayak saya ajarin Mas Jamal tadi contohnya, itu dari rumah saja bisa menggerakkan bisnis nasional, regional, bahkan global. Yang lebih top lagi, yang lebih hebat lagi, kalau Mas Jamal datang ke negaranya, bikin website di sana, bikin halaman di sana, dan isi beberapa lembar di sana. Karena apa? IP-nya lokal. IP lokal itu apa? Nah, kita bahas. Mas, bantuin ke Google lagi, Mas. Ke browser. Ya, ke Google, ke browser. Teman-teman perhatiin nih, yang namanya IP lokal itu apa? Kalau kita ke Google, lalu ketik kalimat tadi ya, jual kelapa muda di google.co.id, betul, enter. Terus jual kelapa muda di Cempaka Putih tadi kan, misalnya. Kalau tekan enter, ingat ya, kalau tekan enter berarti dikasih 10 pilihan. Kalau tekannya sebelah kanannya, pilih laki, dikasih hanya 1 pilihan. Kemudian Pak, di scroll sampai mentok ke bawah, Pak. Scroll mentok ke bawah. Nah, perhatian teman-teman, di kanan, di bagian tengah bawah tuh, ada tulisan Tanah Sereal. Lihat nggak ya? Tanah Sereal, West Jakarta City. Nah, ini akses internet yang dipakai oleh siapapun yang lagi login. Jadi beda-beda. Misalnya saya login di Cibubur, beda lagi tuh bawahnya. Ada lagi yang login di Kalimantan, beda lagi bawahnya. Yang lagi login di Surabaya, beda. Yang login di Jogja, beda. Itulah kenapa Google sangat cinta halaman website yang ada kalimat pencarian yang detail. Maka tadi Mas Jamal bikin ya, jual kelapa muda di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kenapa? Karena Mas Jamal sudah riset bahwa ada banyak pencarian tentang kelapa muda di Cempaka Putih. Jadi Mas Jamal sudah cerdas mengelola perilaku calon konsumennya. Istilahnya begini, saya ini anak Priuk, saya ini tinggalnya di Tanjung Priuk, saya kecil besar di sana, gede aja ke Cibubur gitu ya. Saya tahu daya belinya orang Priuk misalnya. Orang Priuk itu nggak bisa, ya mungkin kecuali yang sultan-sultan gitu ya, nggak bisa beli tas Hermes harganya 25 atau tas Louis Vuitton harganya 40 juta. Jadi jangan jualan tas Hermes, tas Louis Vuitton, tas Coach ke kata-kata yang ada ada lokasinya Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jangan. Lebih bagus kalau saya pedagang tas branded tadi, saya fokus ke lokasi-lokasi atau kota-kota, daerah-daerah yang memang daya belinya tinggi. Misalnya di Jakarta itu Kelapa Gading, atau kemudian Pejaten, Kemang, Pondok Indah. Gitu. Nah, kalimat-kalimat saya itu sudah targeted sesuai lokasi pencarian orang yang buka internet. Jadi kalau orang Kemang membuka postingan, membuka Google, mencari informasi jual tas Hermes, enter, itu dia akan langsung lihat halaman saya. Seperti layaknya Mas Jamal ini, orang di Cempaka Putih akan otomatis melihat halaman saya walaupun cuma ketik jual kelapa muda murah, enter. Tapi karena orang di Cempaka Putih, tinggal di Cempaka Putih, IP-nya Cempaka Putih, maka akan tampil halaman ini di ranking satunya. Itu yang bikin kita lebih pintar dan cerdas dalam mengoptimalkan informasi.
Kita balik lagi Pak, punten ke ininya, ke apa? Ke slide. Wah ini sampai jam berapa nih? Saya sampai lupa saking senengnya dibantuin nih. Lupa lihat jam. Lanjut. Lanjut ya. Oke, tadi diingetin ya Pak ya. Nah, jadi kita harus punya karya dan bahkan punya hak kekayaan intelektual yang sekarang lagi heboh bahkan dengan bentuk NFT. Ya, saya kalau ngomongin NFT pasti orang-orang langsung ingetnya si Gozali Everyday. Gozali Everyday itu punya foto mukanya dia gitu ya, bahkan saya baca di komentar gitu ya, ngapain mesti beli muka Deso gitu, padahal bisa apa klik kanan save atau bisa screenshot gitu, ngapain mesti dibeli NFT-nya. Nah itu karena teman-teman belum tahu apa itu NFT, belum tahu bahwa NFT itu bukan cuma tentang jual beli. Ilmu NFT adanya di DEMI ya, digital ekonomi. Sekali lagi, nanti kalau PT Pos juga panjang umurnya, kita sehat semua, kita akan belajar lagi di Deko, dan DEMI. Itu yang bisa kita ceritain, teman-teman. Sekali lagi, kerja keras, kerja keras sekali, kerja cerdas berkali-kali. Kerja keras harus punya karya, supaya jadi kerja cerdas. Kerja keras harus punya sistem, supaya jadi pemilik sistem. Kerja keras harus punya ilmu yang mengoptimalkan informasi, supaya lebih cerdas mengelola, memonetasi informasi. Dari saya itu dulu, kita bisa diskusi, tanya jawab. Saya bisa dikontak di layar yang terlihat. Izin menggunakan nomor teleponnya Mas Sigit, karena biasanya Mas Sigit lebih aktif pegang gadget daripada saya. Teman-teman juga bisa mampir ke bentara.tech. Teman-teman, bentara.tech itu adalah web komunitas. Teman-teman bisa dapat e-book saya, bisa dapat materi-materi ini dari pertama sampai terakhir di bentara.tech. Jadi harus sign up, harus daftar, dan nanti kita bilang yang nggak sign up, yang nggak daftar, nggak boleh ikutan sesi-sesi saya selanjutnya. Itu boleh ya. Ya, silakan ke bentara.tech, nanti selesai dari sesi ini. Silakan Pak, serahkan ke admin. Oke, makasih Mas Ali, luar biasa. Rekan-rekan, tadi kita sudah sharekan link untuk absensi. Link absensi itu merupakan link untuk web Bentara, untuk sign in, untuk daftar, mendapatkan materi-materi e-book buat digital marketing, digital ekonomi, maupun digital ekosistem ya. Tentunya masuk ke web tersebut, silakan daftar. Itu bukan isi sekalian. Oke, tadi saya tertarik dengan jual kelapa muda di daerah Cempaka Putih. Nah, tentunya Google memberi kemudahan bagi siapapun untuk bisa menemukan pencarian ya. Google mencari, namanya SEO ya, Search Engine Optimization ya. Tentunya para kita ini yang punya bisnis, punya website, punya landing page, atau punya My Google Business, tentunya bisa tampil di halaman pertama Google dengan tadi Mas Ali tadi sampaikan bahwa harus sampai ke detail ya. Nah, rekan-rekan, itu memang informasi bagi kita, bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tetapi bagaimana orang mencari produk kita itu lebih spesifik dan langsung ke ranking pertama, dan langsung closing, dan langsung konversi dalam bentuk penjualan dengan ada nomor handphone, dengan nomor lokasi. Mas Ali, kalau kita berbeda lokasi misalnya ya, misalnya saya mencari tapi tidak spesifik, tetapi misalnya begini, jualan kelapa muda. Saya searching di daerah Medan dan juga saya searching di daerah Surabaya. Tentunya hasilnya akan berbeda ya. Jauh berbeda. Bahkan kalau Bapak sekarang perhatiin kan Google suka ngasih maps ya di tengah-tengahnya itu ya. Jadi kalau kita buka jual kelapa muda, enter waktu Bapak di Surabaya misalnya ya. Jual kelapa muda, enter. IP-nya IP Surabaya, maka tampilannya pasti dikasih maps yang terdekat. Nah, pengusaha kelapa mudanya harus bisa mengoptimasi informasi itu supaya beliau udah tahu nih, oh kalau di Surabaya, di sana di kota mananya Surabaya misalnya itu ada pencarian tentang kelapa muda, maka saya harus di halaman 1, ranking 1 di sana gitu. Oke.
Oke, Nah, ini ada yang mau bertanya tuh Pak John, ada yang angkat tangan dari BUMDes. Apa tuh? Silakan yang mau ikut, yang ingin bertanya, silakan dinyalakan kameranya. Cipta Mandiri. Yang raise hand. Dulu ya. Nah, teman-teman, jadi yang pedagang, pebisnis, pengusaha yang masuk ke digital harus mengoptimasi halaman-halaman sesuai target market lokasinya. Namanya local based optimization (LBA). Jadi kalau memang harus kita ada 4.000-an kecamatan nih di Indonesia, ya udah harus 4.000 kecamatan, 4.000 lembar itu yang dioptimasi. Jadi bukan cuma bikin website yang cuma tampilan doang produknya aja, tapi nggak mengoptimasi ke mesin pencari. Itu juga sayang ya, karena ingat loh, mesin pencari itu tempatnya orang yang needs, bukan yang wants. Kalau sosial media tepatnya yang wants. Artinya needs itu orang yang mencari informasi ke Google biasanya membutuhkan sekali. Ya, misalnya AC-nya rusak, misalnya dia cari servis AC, itu berarti dia butuh banget. Tapi kalau sosial media itu tepatnya yang wants. Misalnya, oh Anda jual sepatu, orang kan nggak mungkin punya sepatu cuma satu, misalnya gitu ya. Dia, gue pengen beli sepatu lagi, pengen beli sepatu lagi, pengen beli sepatu lagi. Nah, itu artinya wants. Kalau needs, adanya di mesin pencari Google. Silakan kalau ada yang mau nanya, diskusi. oke, luar biasa. Mas Riki, Pak Riki ini apa nih kira-kira nih? Ini luar biasa nih bagaimana caranya mengoptimalisasi Google. Karena selama ini kita cuma bisa pakai doang nih Pak John. Ya betul. Kita cek, itu namanya kerja keras. Kerja cerdas. Tapi harus kerja cerdas juga di situ dengan Google. Betul. Tadi Pilihannya ada di Bapak Ibu sekalian nih, mau kerja pakai otot atau pakai otak gitu ya Bang Ali ya. Tapi perlu juga pakai otot supaya sehat. Gitu ya. Siap. Ototnya sekali aja kalau kata Pak Ali tadi. Otaknya yang berkali-kali. Betul. Oke. Oke. Sambil menunggu yang mau bertanya, Pak Riki mau nyampein. Gimana Pak John? Ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Pak Riki. Itu paparannya kalau ada informasi Pak. Iya, saya juga Pak Riki minta kita ngobrol nih. Oke, saya siap-siap. Terima kasih Pak Joni, Pak Ali yang luar biasa buat sharingnya. Pak Ali boleh bertanya? Silakan. Bu Ursula, silakan. Terima kasih kepada Bapak Riki, Pak Joni, dan Pak Ali. Ya. Ali, aku cari buku Bapak tuh di Gramedia, kok nggak ada yang aku cari, Pak. Aduh, aku udah capek keliling-keliling, Pak. Banyak buku Bapak di situ, kan aku lihat dia, Pak, di komputernya itu kan, Pak, banyak. Aku mau tahu, Pak, aku pengen maju nih AGP Hayahanda. Aku ada rencana mau sesuatu lah gitu. Tapi gimana cara aku bisa jualan di Google itu loh, Pak? Bapak udah maju kali ke depan tuh, aku baru ngerti setahap demi setahap itu, Pak. Gimana, kan tadi Bapak bilang kita ada pilihan tuh di depan Google itu. Cuma aku kan kepengen ini barang ini mau aku jual, istilahnya mau masuk ke Google Google Ads, ada juga IG Ads. Gimana sih caranya, Pak? Masukkan di situ. Bapak sudah cukup paten, mantep. Aku juga rasanya mau ku ambil semua, tapi aku nggak punya kekuatan ambil semua loh, Pak. Maksudku gimana sih, Pak? Ajari dong, kayak mana bisa memasukkan ini, kita yang sudah hidupnya di tahun 80-an tamat SMA ini nggak sama dengan Bapak loh. Bapak masih seger-seger. Apalagi Pak Riki dan Pak Joni itu masih seger. Aku ini sudah lansia loh, Pak. Wah. Ya juga, Bu. Bu Ursula, kalau bisnisnya dengan Pak Ali, nggak masalah di usia, karena yang bekerja tuh otaknya, Ibu. Itulah aku semangat loh, Pak Rik. Aku semangat. Sampai datang loh, orang pos kemarin datang loh, Pak. Mereka kaget juga lihat kami baru beranjak kok sudah begitu. Tapi aku belum merasa puas. Boleh Ibu testimoninya nih. Ini agen Ursula ini, Bu Ursula ini, Pak Joni, Pak Ali, salah satu agen pos undernya IAK. Ini termasuk dalam 5 besar yang di Medan. Tapi belum apa-apa loh, Pak Rik. Kita masih malu membuat ke depan. Hanya saja otakku ini jalan. Gimana sih? Aku pengen
orang kok bisa bisnis, aku kok nggak bisa, aku gitu pikiranku. Karena aku kan guru ekonomi loh dulu Pak, masa sih seorang guru ekonomi nggak bisa berbuat sesuatu seperti Pak Ali itu. Duh, rame sekali Pak. Pak, kayak mana mau masukkan sesuatu tuh ke Google Ad loh Pak, ajarilah. Atau buku mana yang bisa aku beli Pak? Aku boleh sekarang langsung apa Pak? Langsung order Pak buku Bapak, biar aku beli Pak. Jadi sebenarnya Bu Ursula harusnya Pak Joni nih yang ngajakin Ibu belajar bareng kita di Jakarta ya. Iya Pak. Betul. Ibu Senang kalau Ursula, maju loh. Iya Pak Joni. Ibu Ursula, itu ada Pak. link absensi di web Bentara. Ibu silakan join di situ. Banyak Oke Pak. Bentara terkait dengan digital itu ada di situ. Coba Iya Ibu Pak. akses. Ya nanti saya buat. Bu, nanti aku ajarin lah bagaimana buat akun Facebook, akun Instagram gitu, email gitu. Nanti aku ajarin lah nanti bagaimana membuat my Google Business. Nah, nanti aku ajarin lah khusus untuk agen positif, aku ajarin di pribadi nanti. Oke Bapak Joni. Pokoknya. Mantap. Aku datang ke Medan nanti. Aku datang ke Medan nanti. Jadi aku ditanyai aku sama Pak Joni, aku ditanyakan datang Pak Risang dari kantor pos, langsung lihat ke tempat kami ini kan. Kami hebat loh kami Pak Risang, kami tiap minggu belajar loh. Setiap hari Kamis kami belajar buat Pak Joni sama Pak Riki. Oh jadi kalian ada belajar? Iya mantap kami. Makanya tambah semangat kami. Pokoknya Bapak sabar lah, pasti akan meningkat pos di Medan ini saya bilang. Ayo Bu kerja keras. Iya kerja keras pasti. Itu loh Pak. Cuma aku kan dengar ini Pak Ali ini kok hebat kali sih. Kayak mana sih caranya? Aku cari bukunya loh Pak Ali. Ku cari, tak ada dapat yang ku cari itu. Iya Pak Joni. Iya, bagus Bu. Luar biasa minat Ibu untuk belajar tuh luar biasa. Harus loh Pak. Belajar tuh kan sepanjang hidup. Nah benar nih Pak Riki, harus diambil testimoni beliau supaya menginspirasi banyak orang yang juga pengen dengan usia beliau, tapi juga dengan kemampuan yang bisa lebih tinggi lagi gitu. Betul. Ini mesti kita bikin khusus podcastnya IAKA Pak John. Oh iya. Ini salah satu narasumbernya nanti Bu Ursula bersedia ya Bu? Oh belum boleh lah nanti kalau sudah maju Pak. Ini sudah maju Ibu. Belum Pak, belum. Oke. Nah, mungkin nanti ke sesi-sesi berikutnya kita minta Pak Ali untuk kasih pemaparan teknis kali Pak Ali bersedia ya Pak. Nah, supaya teman-teman itu ya bisa lebih paham cara pakainya Pak. Kalau perlu misalnya kayak studi kampus lebih enak Pak. Misalnya ada satu website punya siapa, punya membernya IAKA atau member PT Pos yang mau kita bedah, karena kan cuma 2 jam kan. Kita bedah aja. Nanti kalau teknisnya biasanya kita bantuin ke tim yang lebih teknis. Tapi kalau misalnya ngebedah, Pak yang kurang dari website saya apa, sosial medianya kah, SEO-nya kah gitu. Saya bisa bantu dalam waktu 2 jam itu. Ke teknis biasanya butuh 6 jam. Oke, siap. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian yang bertanya-tanya, kenapa sih dari IAKA sama Pak Joni ini dari PT Pos kita secara rutin mengadakan BUMDes Talk gitu ya. Nah, tujuannya kami ingin meningkatkan literasi bisnis buat semua rekan-rekan. Awalnya kami diminta oleh DPMD Jawa Barat untuk membantu pengembangan teman-teman BUMDes di Jawa Barat khususnya. Seiring berjalannya waktu, ternyata animo masyarakat nih, animo teman-teman BUMDes nih semakin menyebar. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Pulau Sumatera, Kalimantan itu ya Pak John. Nah, maka dari itu kami secara weekly dengan Pak Joni ini yang sangat luar biasa menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat hebat. Ini tujuannya untuk meningkatkan penjualan teman-teman BUMDes. Karena era digital sekarang sesuai dengan yang diinformasikan Pak Ali tadi, kita harus jualannya itu out of the box, di luar dari daerah kita. Memanfaatkan teknologi digital yang ada, baik itu Facebook, Instagram, Google yang tadi dijabarkan Pak Ali. Tujuannya supaya produk ini bisa menjangkau lebih luas lagi, setidak-tidaknya seluruh Indonesia lah, paling sedikit.
Kita belum ngomong tadi Pak Ali, nanti akan buka-bukaan ilmunya cara jualan di Jepang, di luar negeri ya Pak. Indonesia dulu kita cover, harus menjadi tuan rumah untuk negara kita sendiri gitu ya. Nah, setelah bisa jualan produknya dengan bagus, teman-teman pasti membutuhkan satu layanan jasa kurir. Nah, di sini kami dari IAK bersama dengan PT Pos ini memberikan peluang, memberikan kesempatan buat teman-teman BUMDes yang punya usaha untuk bisa lebih lagi mengembangkan usahanya. Sudah punya produk, sudah bisa jualan, kami tambahkan lagi peluang usahanya untuk melakukan kiriman jasa kurir. Nah, di sini PT IAK atau Interindo Atta Kreasi, kami adalah mitra bisnis, mitra strategik bisnisnya PT Pos Indonesia. Saat ini kami termasuk salah satu perusahaan startup teknologi. Kami juga sudah mengembangkan bisnis di beberapa wilayah di Asia, ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea untuk penjualan kayak pulsa prabayar. Alamat kantor kami di Tangerang. Saat ini IAK kita sudah memiliki 400.000 agen di seluruh Indonesia. Dengan teknologi keamanan dan backup yang kami gunakan ini setara dengan fintech. Kami memiliki beragam layanan pembayaran baik top up maupun pembayaran abodemen. Nah, ini yang menarik nih, potensi yang dimiliki oleh masyarakat dunia sekarang ini. Kalau belum ke dunia, setidak-tidaknya kita bagaimana memasarkan produk kita untuk wilayah Indonesia sendiri. Karena Indonesia ini, negara kita tercinta, ini dengan jumlah penduduk yang saat ini mungkin sudah hampir 300 juta. 300 juta jiwa ini pasar yang sangat besar. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa nge-grab 1% aja dari 300 juta. 1% aja sudah 3 juta pelanggan yang Bapak Ibu akan peroleh. Apalagi dengan seiring berkembangnya koneksi internet ya yang di Indonesia, ini otomatis pengguna internet di Indonesia juga seiring sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, dari IAK dengan PT Pos, kami juga melihat ini selain pengguna internet, penduduk yang terbesar, ternyata transaksi marketplace e-commerce di Indonesia juga termasuk yang tertinggi di Asia. Karena jumlah penduduk yang besar. Bayangkan Singapura cuma berapa puluh juta doang penduduknya. Indonesia memiliki penduduk 300 juta. Ketika Bapak Ibu sudah bisa jualan di Facebook, di Instagram, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian membutuhkan layanan untuk bisa mengantar kiriman tersebut. Nah, PT Pos hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PT Pos adalah satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dari ujung Pulau Sumatera sampai ke ujung Papua. Karena PT Pos setidak-tidaknya memiliki satu kantor cabang di setiap kecamatan, Bapak Ibu. Di seluruh Indonesia. Nah, apa saja sih layanannya? Nanti ketika Bapak Ibu sekalian membuka franchise-nya kantor pos ini, yang pertama, nanti menerima pembayaran tagihan rutin bulanan dari masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, yang mau bayar tagihan air, bayar internet, dan lain sebagainya. Bayar BPJS pun bisa. Lalu yang kedua, bisa juga nanti ketika ada masyarakat sekitar yang mau beli token listrik, mau top up pulsa. Nah, yang ketiga, menerima kiriman surat dan paket untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia.
Yang seperti tadi sudah saya sampaikan, hanya PT Pos yang sanggup menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Yang keempat, nanti Bapak Ibu juga bisa menerima pelanggan yang mau mengirim surat ataupun paket ke seluruh dunia. Nah, ini nanti kita akan gali lebih dalam lagi nih, narasumber-narasumber seperti Pak Ali, bagaimana kita memasarkan produk-produk kita ini sampai ke seluruh dunia, karena PT Pos sudah bekerja sama dengan lebih dari 200 negara di dunia. Karena setiap negara ini memiliki kantor pos negaranya sendiri. Setiap negara memiliki PT Posnya sendiri. Nah, PT Pos Indonesia sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Seluruh Dunia, atau yang dikenal sebutannya UPU, United Postal Union. Itu asosiasi kantor pos seluruh dunia dengan anggota lebih dari 200 negara. Nah, yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa menjual benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, ini terobosan breakthrough yang sudah dilakukan oleh PT Pos untuk menjangkau, bekerja sama, berkolaborasi juga dengan beberapa e-commerce yang populer di Indonesia. Nah, yang pertama, kiriman COD ini bisa digunakan nanti untuk Bapak Ibu yang berjualan di platform seperti Facebook, Instagram, gitu ya. Di mana biasanya pembeli itu tidak mau atau enggan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Maunya dikirim barangnya, nanti bayar langsung ke kurir. Nah, ini adalah layanan COD-nya PT Pos. Lalu ada juga transaksi cashless, Bukalapak, dan Shopee. Nah, kenapa sih harus bergabung di IAKA untuk membuka kantor pos? Yang pertama, dari IAKA kami menggunakan satu saldo untuk melakukan transaksi pembayaran dan jasa kurir. Jadi yang mau beli pulsa, yang mau bayar BPJS, mau kirim-kirim, itu dilakukan cukup dengan satu saldo. Aplikasi juga kami menyediakan versi Android dan versi web. Fee yang diberikan juga kami berikan secara harian, Bapak Ibu. Jadi hari ini transaksi, besok langsung terima fee, masuk ke saldo deposit. Nah, pembatalan kiriman dan saldonya langsung kembali saat itu juga. Di aplikasi kami juga tersedia detail laporan transaksinya, ini transaksi untuk bayar apa, untuk jasa kurir atau apa. Nah, yang keenam, kami ada maintenance dan juga senantiasa memberikan support buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Salah satunya seperti BUMDes Talk yang rutin kami adakan bersama dengan Pak Joni. Nah, ini gambaran skema fee nanti yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Kami bagi menjadi 2 kategori. Untuk yang omset di bawah 25 juta dengan omset di atas 25 juta. Rata-rata untuk kiriman domestik paling banyak digunakan kilat khusus dengan ekspres itu via agen 17,5% kalau yang di bawah 25 juta. Yang di atas 25 juta nanti fee-nya menjadi 20%. Dengan omset 100 juta sebulan untuk layanan kurirnya, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan fee atau imbal jasa sebesar 20 juta. Kalau tadi di awal kami sempat menampilkan podcast-nya Kang Fajar yang di Bandung, itu omsetnya Kang Fajar tertinggi itu sebulan mencapai 1,5 miliar. Sebulan 1,5 M, Bapak Ibu, omsetnya. Nah, tinggal dihitung lah. Nah, ini gambaran beberapa agen kami yang sudah bergabung membuka franchise-nya kantor pos. Ada yang toko kelontong, laundry. Ini juga dari teman BUMDes nih, Sinar Wenang yang hadir juga di BUMDes Talk kita. Ada juga yang merubah garasi untuk dijadikan kantor pos. Nah, saat ini pendaftarannya kita gratis, tidak dikenakan biaya pendaftaran. Ya. Nanti pastikan syaratnya itu
sudah tentu memiliki tempat usaha yang representatif, ya, strategis. Nanti perlengkapan karyawan semua disediakan oleh calon agen. Perlengkapannya apa aja? Ada komputer, printer, internet, timbangan, pastinya meteran. Nanti dokumen yang dibutuhkan ada KTP, kartu keluarga, NPWP, sama cover buku tabungan. Nah, flow pendaftarannya nanti dari Bapak Ibu setelah melengkapi formulir, dokumen-dokumen yang tadi dibutuhkan, nanti kami akan berkoordinasi dengan kantor pos tempat untuk dilakukan survei. Setelah kantor pos setempat memberikan persetujuan dengan ketentuan jarak 1 km jaraknya dari tempat yang akan diajukan dengan kantor pos terdekat harus di atas 1 kilo. Kantor pos tempat setuju, baru kami lanjutkan pengajuan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasionalnya. Setelah mendapatkan izin operasional, kami berikan training, pelatihan, baru agen siap untuk melakukan transaksi. Nah, terakhir saya tampilkan literasi. Ada 2 orang yang mau kirim, yang satu berkirim ke jasa kurir lain, yang satu ke kantor pos. Karena mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa, oh, perusahaan yang itu lebih besar, kantor pos mah lama ngirimnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, hanya PT Pos yang sanggup menjangkau seluruh wilayah Nusantara, Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan jasa kurir A, jasa kurir B, jasa kurir C, itu hanya bisa menjangkau seluruh wilayah di kota-kota besar biasanya. Sedangkan untuk wilayah-wilayah tertentu, mereka itu penerusannya menggunakan PT Pos. Jadi kirimannya mereka kirim lagi ke PT Pos. Jadi kalau Bapak Ibu yang berpikir bahwa kiriman dari jasa kurir lain lebih murah, lebih cepat, nah itu salah. Karena biasanya mereka itu ngirimnya menggunakan layanan PT Pos lagi. Jadi mereka penerusannya pakai PT Pos. Gitu. Ngapain pakai yang lain kalau yang lain aja ngirimnya pakai pos. Oke. Iya, jadi punya usaha, kita ajarin cara jualnya, kita kasih bisnis lagi supaya dapat cuan lagi dari layanan jasa kurirnya. Apa nggak enak nih Pak John ya? Enak banget. Keren. Jadi kita tahu tentang digital marketing, digital ekosistem maupun digital ekonomi, dan bisnis untuk kurirnya, agennya juga jalan. Tentunya ini dua itu kita dapat, kiri dapat, kanan dapat, kayak dua mata yang jadi apa namanya, sesuatu yang kita bisa sekali jalan, dua-dua dapat. Gitu. Luar biasa, Mas Ali, Mas, luar biasa nih, Pak Riki nyampaikan. Mas Ali, ini saya ingin tanya ini kaitan dengan untuk digital marketing itu kan level yang terendah ya, dari sistem apa namanya leveling digital ya, digital marketing, digital ekosistem, digital ekonomi ya, Bitcoin atau kripto itu di level tinggi ya. Kita nanti mungkin tema-tema itu yang berat ya kayaknya kalau bisa kita hadiri setiap bulan, Bentara bisa hadir setiap bulan di Ubistalk. Digital marketing itu sebenarnya apa sih Mas yang supaya lebih agak simple gitu, supaya teman-teman ini punya usaha, punya agen pos, punya UMKM, punya BUMDes, punya koperasi, apa sih yang tujuannya? Apakah traffic, ataukah promosi, apakah konten, apakah konversi gitu? Gimana Mas? Oke, jadi secara prinsip sama kayak marketing ya. Jadi marketing kan kegiatan untuk apa? Strategi-strategi yang dipakai untuk menyebarkan informasi, produk kita, jasa kita, dan nantinya ada orang order ya. Kalau di digital kita pakai 4 pola namanya. Jadi optimasi dulu,
kita memilih strategi-strategi apa yang kita pakai untuk menyampaikan pesan yang tepat. Jadi pesannya cepat, disampaikan ke orang yang tepat dengan harga yang hemat gitu ya. Itu penting tuh. Ada optimasi dulu. Habis dioptimasi biasanya akan masuk konversi. Jadi udah kelihatan di halaman 1 Google, udah kelihatan nama handphone, nama dan nomor handphonenya. Ada nggak pertanyaan yang masuk? Ada nggak order yang masuk? Optimasi, konversi, baru transaksi. Ya, kan dari 10 orang yang tanya bisa jadi yang deal cuma 2 gitu. Nah, itu ada seninya lagi tuh bagaimana 10-10-nya bisa deal. Itu ada seni lagi, ada strategi marketingnya lagi. Lalu terakhir ada yang namanya komisi ya. Itu bagi-bagi komisi nih kayak teman-teman PT Pos IAKA nih, itu keren banget tuh. Berbagi berapa labanya harian dikirimnya itu powerful. Nah, itu memang masyarakat Indonesia butuh yang kayak gitu-gitu. Jadi yang sistemnya enak, yang daftarnya gampang, yang bagi hasilnya nggak ribet. Jadi IAK udah bagus banget idealnya. Tapi ada juga nih Pak, strategi digital marketing ini kadang-kadang kalau kita ajarin secara online kayak gini, itu suka nggak efektif. Kenapa? Karena nanti klik-kliknya tuh membingungkan. Jadi bisa waktu yang kita rencanain 2 jam malah jadi bisa 4 jam, malah nggak menarik karena masih banyak orang yang misalnya gini, ayo kita suruh klik yang di button sign up misalnya. Ada orang udah klik sign up, udah loading. Ada yang baru nyari-nyari, mana sign up-nya gitu. Bahkan ada yang masih belum tahu orang megang mouse-nya kayak apa. Nah, itu konsep digitalnya. Jadi setelah kenal perangkat komputernya, komputer friendly, lalu ke internet friendly dan digital friendly. Nah, itu yang harus teman-teman pelan-pelan. Tadi Bu Ursula tuh semangatnya belajarnya luar biasa. Beliau akan tabrak terus tuh, mau belajar apa? Saya pengen belajar. Saya mau tahu caranya, itu belajarnya banyak. Tapi memang kalau ke online pasti banyak waktu yang istilahnya terbuang sia-sia. Kalau datang offline, kalau kita belajarnya ketemu, langsung dipandu, diklik-klik mana, shortcut-nya mana, bahkan dikasih jalan pintas. Untuk bisa, makanya Pak Joni Jeb nih sebenarnya itu bagus menginisiasi kita bikin akademi bareng-bareng, ada Bentara Akademi yang bisa bantuin teman-teman belajar secara offline, idealnya offline. Walaupun online kita pakai beberapa waktu yang panjang, tapi waktu yang panjang kalau online juga kan butuh koneksi internet yang bagus, butuh listrik yang cukup gitu. Makanya kalau offline kita lebih banyak manfaatnya. Jadi bisa kita yang ke sana, kota-kota Bapak Ibu punya. Makanya kalau misalnya mau kotanya dikunjungi, coba tulis di komentar tuh. Kotanya apa, saya mau dikunjungi, saya di kota apa, tulis di komentar, nanti kita catat untuk kemudian bisa main-main ke teman-teman dan bisa belajar offline. Ya, kalau online rada susah tuh Pak, tapi bisa, tapi akan butuh waktu yang panjang. Nah, digital marketing konsepnya adalah menyebarkan melalui kanal-kanal digital yang tepat, hemat, dan hebat. Gitu Pak, Jan. Betul. Luar biasa. Sekarang cara kita belajar itu begitu mudah dengan banyaknya akses pembelajaran. Dengan BUMDes Talk ini juga bagian kita memberi akses masyarakat, para pelaku usaha untuk belajar tentang berusaha, untuk memahami tentang digital gitu ya. Kita menghadirkan pakar-pakar yang terkait dengan digitalisasi ini. Memang nanti kita mencoba juga yang pelatihan offline gitu ya, bagi komunitas-komunitas tertentu, mungkin bisa kita coba bersama dengan pihak Pemda atau pihak lembaga-lembaga yang komunitasnya besar gitu ya, Mas Ali ya. Karena butuh fokus ya dari pagi sampai sore belajar untuk satu topik gitu ya, agar khatam, agar tuntas, besoknya bisa kerja di rumah dan bisa belajar mandiri. Memang di sesi ini sangat terbatas sekali, 1,5 jam, mungkin butuh waktunya cukup singkat, tetapi kita dapat info-info penting apa yang kita akan pelajari. Gitu. Pelajari ini, topik ini, kita dalami lagi, informasi dimanapun, Bapak Ibu sekalian, para peserta BUMDes bisa belajar dimanapun, bisa akses dimanapun. Ini bagian dari usaha kita untuk PT Pos Indonesia memberikan literasi bisnis buat pelaku usaha. Yang menghadirkan narasumber nanti bisa hubungi Mas Ali Akbar juga. Kalau lebih
minta lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, itu silakan hubungi Mas Ali Akbar. Dan yang ini luar biasa, beliau tuh udah bertahun-tahun nih bisa desain metaverse buatnya Kominfo. Waduh, metaverse yang Kominfo beliau desain. Dan baru satu-satunya di Indonesia. Nanti metaverse juga di kantor pos nanti. Iya benar. Pak Diki, ini kita foto dulu nih sebelum apa namanya kita kita foto Oke, dulu nih. siap. Ayo rekan-rekan sekalian dinyalakan kameranya. Kita mau foto bareng. Di sini ada 3 slide. Jadi jangan dinyalakan kamera, jangan dinyalakan suaranya. Saya akan screen capture satu persatu. Oke. Kita mulai ya. Ada 3 slide. Saya ambil satu-satu. 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu bentar. Oke, yang terakhir, yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga banyakan yang nggak ada videonya. Oke, silakan Pak John. Oke, terima kasih Pak Riki. Rekan-rekan sekalian, ada yang bertanya nggak Pak? Yang perlu dijawab Pak Riki, pertanyaannya. Sudah sih, yang lain yang bertanya banyakkan mengenai absensi linknya. Oke. Ya, Jadi di grup aja. Ya. Oke, terima kasih. Mas Ali Akbar, terima kasih banyak atas waktunya. Dan kita minta juga untuk sesi-sesi selanjutnya dengan topik yang lebih menggema buat NKRI ya. Apalagi hari ini hari momentum untuk buat ibu-ibu, Hari Kartini. Tentunya dengan tema digital marketing buat ibu-ibu, buat ibu rumah tangga, buat para entrepreneur wanita, ibu-ibu, dan tentunya pasti luar biasa pada hari ini menjadi perhatian. Saya tadi juga melihat di Google Trend itu kata-kata Hari Kartini itu tinggi hari ini. Jadi setiap bulan April itu setiap tahunnya selalu tinggi. Saya Google Trend saya lihat, wah ini jadi kalau kita mindsetnya digital, selalu kalau ada kata-kata coba lihat Google Trend, coba lihat kata kuncinya apa, yang kira-kira bisa kita jual. Bisa hashtagnya Hari Kartini, kita jualannya jilbab, hijab. Jadi pada saat hashtag ini dipakai itu langsung ke pasti ke mesin pencarian di Google akan lebih tinggi lagi. SEO itu luar biasa. Kemudian saya coba sekilas saya belajar bagaimana membuat konten, huruf pengulangan misalnya digital marketing, kita bisa jualan hijab. Kata-kata pengulangan itu penting buat masuk ke sistem engine optimization supaya ke ranking 1 gitu. Jadi misalnya ada suatu tulisan pengulangan itu minimal maksimal itu 5% dari seluruh kata yang ada di dalam kalimat itu. Jadi pengulangan itu akan dibaca oleh Google masuk ke ranking 1. Nah, itu salah satu juga cara menaikkan SEO ya. Itu yang saya tahu juga sih. Selain yang disampaikan oleh Pak Mas Ali Akbar tadi. Oke. Mungkin diinformasikan Pak untuk minggu depan Zoom kita. Oh iya, sepertinya kayaknya mau Lebaran ini kayak 2 minggu kita off mungkin 2 off minggu kalau tidak ada yang penting kita materi besok karena besok udah pada liburan, pada Lebaran nih, pada cuti besar. Ya, selamat jalan-jalan semuanya. Ya, hati-hati jalan, tapi di grup WA tetap jalan, kita share info-info yang update tentang apapun itu. Buat teman-teman para UMKM, BUMDes atau koperasi, silakan join di grup WA, silakan tampilkan produk-produk lokalnya, produksi lokalnya, silakan grup. Tapi harus menyampaikan bahwa itu produksi lokalnya dengan nama UMKM, nama BUMDesnya, nama koperasinya, supaya orang memastikan bahwa belinya siapa gitu. Hanya produksi lokal gitu ya. Produksi lokal seperti tadi kayak
apa namanya, gula aren ya, Mas Ali ya, gula aren gitu ya, gula aren lokal atau ada kerintangan itu bisa saja. Seperti Kuningan itu ada minuman dari apa di Kuningan itu sampai ekspor itu silakan diinfokan ya, buat produksi lokal saja. Oke, sama kami dari PT Pos Indonesia dan Pak Riki juga dari PT IAK sebagai host kita pada hari ini, dan mengucapkan terima kasih banyak ke Mas Ali Akbar. Terima kasih Pak Ali. Atas partisipasinya di acara ini, juga kepada seluruh para peserta Stok 16 dari seluruh Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Kita akan ketemu next time. Nanti kita infokan dalam grup. Mohon maaf lahir batin. Dan bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Bagi yang akan berlebaran mudik, hati-hati, selamat mudik dengan tetap prokes, tetap PCR atau PCR atau tes rapid, hati-hati di jalan, pakai masker dimanapun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua. Tentunya semua, Pak Sartono juga hadir, itu kayaknya dengar suaranya. Salam sukses. Oh, Bu Heni. Hai Bu Heni. Sukses bersama. Salam ya, selamat liburan. Selamat liburan, Bu. Kita sabisanya kita dukung terus, Pak Bu. Sabisa. Ya, siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, terima kasih. Mas Ali, terima kasih sekali lagi ya, Mas Ali. Yuk, mampir kantor lagi, Pak. Makasih banyak. Siap. Oke, kita akhiri. Selamat siang semua. Assalamualaikum.